Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami di sini ada dua kasus ya. Yang mana dua kasus ini ada si Baim dan si Boim, saya namain sendiri ya. Si Baim ini adalah siswa yang sangat pintar ya. Anaknya sangat cukup berprestasi secara akademik, bahkan nilai rata-ratanya 90 misalkan ya. Tekun belajar pula, namanya orang pintar secara akademik biasanya tekun belajar ya gitu awal dasarnya. Nah, namun si Baim ini anaknya mudah cemas, lalu kemudian mudah stres ya, pemurung, pendiam ya, pemalu, sulit berinteraksi, tidak mudah bergaul. Nah, sedangkan si Boim ini anaknya biasa-biasa saja, tidak pintar ya. Nilai rata-ratanya 60. Lalu kemudian suka bermain pula, namun anaknya ceria, bisa menikmati pembelajaran dengan baik, percaya diri, pandai bergaul, banyak teman, pandai berkomunikasi, ya, terampil dalam berkomunikasi, ya. Jadi seakan-akan bisa menghipnotis orang lain gitu ya, untuk menyukai dirinya. Karena apa? Karena pandai dalam berkomunikasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah anak mana yang lebih sukses di masa depan? Bagaimana menurut Ibu Enda? Kalau menurut saya ini ya, pendapat saya, Hmm. mungkin untuk kedepannya yang lebih sukses itu Boim. Alasannya, karena yang Baim itu kan nilainya tinggi. Itu nilai tinggi Mm-mm. itu bukan sebagai ukuran untuk menjadi anak kedepannya itu sukses itu belum belum mesti ya. Walaupun ya kebanyakan sih memang kadang eh, anak yang pandai itu diperkirakan itu nanti kedepannya akan sukses. Kalau menurut pendapat saya itu eh, Boim Si Boim, Bu ya. itu, ya. Si Boim luar biasa ya, Bu ya. Dia Iya. walaupun nilai rata-ratanya 60, tapi dia merasa puas saja ini ya. Yang penting saya sudah berusaha gitu ya. Yang penting walaupun 60 tidak jadi masalah, yang penting saya sudah berusaha, kan prinsipnya begitu. Iya. Sedangkan si Baim nilai rata-rata 90, ketika baru bergeser sedikit dia stres, nangis. Aduh, kok saya kalah dengan teman saya misalkan ya. Nah, lalu kemudian si Baim ketika suruh maju ini luar biasa stresnya, bukan main ya. Sakit perut, mules, beralasan dan lain-lain karena stres. Suruh presentasi misalkan suruh maju ke depan, menulis beberapa kata saja ini tidak ada keberanian ya, karena merasa cemas, selalu takut dan lain sebagainya. Tapi secara akademik ini anak pintar. Nah, sedangkan si Boim ketika anaknya suruh maju, bisa tidak bisa maju saja ya. Bisa tidak bisa maju saja. Paling misalkan ketika tidak bisa ya cukup nyengir aja sudah cukup, sudah puas ya. Yang penting sudah berusaha gitu ya. Nah, ini aspek yang dimiliki oleh si Boim. Oke. Ini coba ke Dora Rostiana. Hadir, saya Dora Ibu. Oh iya, terima kasih Ya, Ibu. mohon maaf. Kalau menurut saya kemungkinan yang Hmm, lebih sukses di masa depan adalah yang bawah, yang Baim. hmm. Karena apa? Menurut saya karakternya lebih kuat, jadi lebih mudah beradaptasi, lebih mudah menghadapi segala tantangan dan rintangan, dan lebih terlihat tidak mudah menyerah karakternya. Walaupun hasil akhir angka berupa angka nilainya tidak selalu harus di level yang tinggi seperti Oke. Boim Iya, gitu. terima kasih Ibu. Ibu Dora Ya, dari mana ini? saya ngajar di Pondok Cabe SMP Islam Al Hikmah. Oke, saya satu lagi mau ke Pak Vicky Andi Purnomo. Saya menanggapi terkait karakter yang dua berbeda. Biasanya dengan orang yang pemikir, mereka akan sedikit membatasi apa yang menjadi tantangan mereka. Mereka akan sedikit Ya, cemas, sehingga menurut Bapak anak mana yang lebih sukses di oh, masa depan? kalau berdasarkan mungkin yang lebih suka bereksperimen yang ceria gitu, Bu. Yang mana nih? Si Baim apa si Boim? Ya, si Boim. Si Boim ya. Oke ya, artinya semuanya sepakat ya. Jadi sebagai pondasinya kita tumbuhkan pendidikan Ya. karakter di awal ya, sebagaimana teori-teori yang saya tadi sampaikan ya. Memang sebagai pondasi pendidikan untuk menumbuhkan karakter itu harus dimulai dari SD. Jadi porsinya lebih besar itu di SD ya, sehingga
kemungkinan ya berdasarkan informasi para ilmuwan itu akan mensukseskan di masa depan ya kalau kita tumbuhkan dari awal ya gitu. Oke. Dapat saya simpulkan Bapak dan Ibu ya dari kasus ini bahwasanya dari kedua peserta didik kita ini ternyata memang semuanya sepakat bahwa pendidikan karakter itu yang diterapkan, apalagi yang sudah dimiliki. Jadi kedua peserta didik ini memiliki aspek-aspek yang berbeda ya. Tentunya Bapak dan Ibu ternyata sepakat bahwa BOIM kemungkinan akan lebih sukses di masa depan ketimbang BAIM ya. Melihat aspek BOIM memang luar biasa, memang nilai itu tidak menentukan keberhasilan ya gitu. Oke. Coba kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian Daniel Goleman, Bapak dan Ibu, memang benar bahwa kecerdasan emosional itu menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang. Sedangkan 20%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual. Artinya, apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ya sepakat memang kecerdasan itu tidak hanya dipengaruhi oleh akademik saja ya. Jadi, oh Bu Nita berarti akademik tidak terlalu penting, tidak juga ya. Akademik memang tapi harus berkorelasi dengan kecerdasan yang lain, utamanya yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan sosial emosional ya. Nah, dari penemuan Daniel Goleman ini, Bapak dan Ibu, ya dapat kita tafsirkan ya bahwasanya memang pintar saja tidak cukup. Mendidik anak tidak cukup untuk menjadi pintar, ya. Melainkan ada faktor-faktor yang lain untuk menyukseskan anak-anak kita di masa depan ya. Nah, misalkan seperti ini, seperti yang saya berikan sebagai gambaran Bapak dan Ibu ya, banyak sekali anak pintar ya sebagaimana kita sepadankan dengan penemuan Daniel Goleman, lalu kemudian dengan informasi yang Bapak Ibu berikan tadi berdasarkan 2 kasus tadi, ternyata memang anak pintar itu banyak tapi ada yang mudah galau Bapak dan Ibu ya. Ada anak pintar tapi pemarah luar biasa ya, dikit-dikit berteriak ya, dikit-dikit membantah ya, egois, jika tersinggung langsung berteriak dan lain sebagainya ya, sedang nyaman-nyamannya lalu kemudian diperintah berteriak ya. Lalu kemudian ada anak pintar tapi pemurung ya, menutup diri, lalu kemudian tidak pernah terbuka dengan orang lain, komunikasinya juga tidak terampil dan lain sebagainya, hanya diam ya, hanya murung di pojokan dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian ada anak pintar tapi pemalas ya, mau ngerjain apa-apa males ya. Ada anak pintar tapi kurang kooperatif dengan gurunya misalkan ya. Namun sebaliknya nih Bapak dan Ibu, ada anak biasa-biasa saja ya, sama halnya seperti si BOIM tadi ya, luar biasa, memiliki aspek yang cukup luar biasa sehingga dapat memberikan gambaran bahwa anak ini di kemudian hari kemungkinan akan berhasil gitu ya. Nah, ini ada anak yang biasa-biasa saja tapi sosialnya cukup bagus, misalkan cukup baik ya. Memang yang kita harapkan sebagai seorang guru adalah bagaimana untuk menyepadankan semuanya. Akademiknya oke, misalkan ya, lalu kemudian sosial emosionalnya juga oke. Nah, dengan demikian dari gambaran-gambaran ini maka perlu kita menerapkan yang namanya pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning atau disebut dengan SEL ya. Nah, jadi berdasarkan gambaran tadi yang saya sampaikan, artinya Bapak dan Ibu bahwa intelijensi atau kemampuan kognitif bukan satu-satunya aspek yang mempengaruhi perilaku para peserta didik kita ya. Akan tetapi ada aspek lain yang berperan penting di dalamnya. Ya, dalam proses pembelajaran anak ya, memang dibutuhkan yang namanya pembelajaran sosial emosional ya, atau disebut dengan SEL ya, social emotional learning gitu ya, yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan siswa baik di sekolah, baik pekerjaan maupun dalam kehidupan sosialnya ya gitu. Nah, sehingga siswa diharapkan tidak hanya memiliki intelijensi saja, itu yang diharapkan kita bersama sebagai seorang pendidik.
keterampilan sosial emosional yang baik pula itu yang dibutuhkan. Nah, kenapa demikian, sedemikian rupa diperlukan misalkan ya. Nah, melalui pembelajaran sosial emosional memang siswa dapat belajar bagaimana cara mengelola emosi dengan baik tentunya ya, menunjukkan empati pada orang lain dengan baik, membangun hubungan dengan orang lain baik ya, mengambil keputusan yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Jadi ini memang social emotional learning ini memang sangat perlu diterapkan untuk para peserta didik kita. Nah, kalau kita bicara sosial emosional, tentu kan ada emosi. Apa sih emosi itu? Mungkin yang ada di benak kita, emosi itu adalah marah-marah ya. Lalu kemudian pembantah misalkan ya. Lalu kemudian cemberut dan lain sebagainya. Sebetulnya emosi itu tidak berkenaan dengan hal-hal yang negatif saja ya. Nah, emosi itu sesungguhnya adalah energi yang bergerak ya, yang menyertai peristiwa yang sedang kita alami sehari-hari. Saya rasa Bapak dan Ibu pun hari ini mengalami hal yang sama ya. Jadi merasakan emosi, entah itu sedang bahagia ya, entah itu sedang marah, entah itu sedang kecewa, apakah itu sedang gundah ya Bapak dan Ibu, saya rasa merasakan ya di hari ini. Peristiwa ini memang selalu kita alami ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu ya kita alami. Bapak dan Ibu sekalian, karena emosi itu energi yang bergerak ya, yang saya sampaikan tadi, oleh sebab itu emosi itu sebetulnya menular. Kok bisa Bu Nita emosi itu menular? Ya. Nah, maka dari itu sebagai guru, ekspresi kita pada saat di depan kelas, pada saat mengajar, saat berbicara, gestur kita, penyampaian kita, penjelasan kita, sikap dan perilaku kita ya. Aspek-aspek yang membentuk emosi itu dipastikan dapat menular kepada anak-anak kita, kepada para peserta didik kita ya. Kalau kita marah, anak-anak tentu akan merasakan hal yang sama, marah, kecewa ya. Kok pelajarannya tidak menyenangkan? Nah, kalau misalkan kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan karena diri kita sedang berbahagia, misalkan, tentu ini dapat menularkan kepada para peserta didik kita. Peserta didik kita pun merasakan hal yang sama, menganggap pembelajaran itu menarik. Nah, maka dari itu, itulah yang disebut bahwa emosi itu adalah energi yang bergerak. Jadi kita perlu berhati-hati Bapak dan Ibu ketika memberikan proses kegiatan belajar mengajar di kelas ya. Nah, ini memang sangat perlu dipahami ya. Kita tidak bisa menanamkan pendidikan karakter kepada para peserta didik kita, tapi kitanya sendiri sebagai seorang guru tidak menerapkannya. Nah, maka dari itu memang perlu ya, perlu kita sebagai pendidik untuk memulainya gitu ya. Jangan sampai kemarahan kita pada saat di rumah dibawa ke sekolah, kita sedang kecewa ya, kita sedang gundah ya, kita sedang merasa ada perasaan takut. Lalu kemudian pada saat kita mengajar di sekolah itu akan ditularkan kepada para peserta didik kita walaupun kita tidak menyampaikannya. Tapi dengan gestur kita, dengan mimik kita, dengan gerak-gerik kita itu akan direspon secara langsung oleh para peserta didik kita. Ya, bisa jadi peserta didik kita tidak akan senang dengan apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena materi yang kita ajarkan itu sulit untuk diterima. Karena penyampaian yang kita berikan itu kurang menyenangkan. Karena posisi kita dalam keadaan marah. Posisi kita dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dan lain sebagainya. Nah, inilah bahwasanya memang emosi itu energi yang bergerak. Bisa kita bayangkan ketika di rumah pun demikian. Ya, ketika kita melihat peristiwa yang tidak menyenangkan, tentu ini menular kepada orang lain. Orang lain pun akan merasakan hal yang sama, cemas, takut, ya, was-was dengan keadaan, dengan peristiwa yang dilihat. Artinya memang ini cepat sekali, persekian detik penularannya.